Assalamualaikum ya ahi ya uhti atammasya ilal bagdad wala tansa i'malur ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kajian ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kemudian, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya kita untuk menerapkan konsep berpikir kritis dan mengembangkan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Islam, manusia dibekali atau dikaruniai akal yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna karena memiliki akal pikiran serta hawa nafsu, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memiliki hal tersebut. Nah, dengan akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kita dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kita dapat menggali suatu informasi, kita dapat mengkaji fenomena alam, kemudian kita juga dapat melakukan analisis dan lain sebagainya. Nah, dengan hal ini, agama Islam mendorong kita untuk selalu menerapkan konsep berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep berpikir kritis itu ada dalam surat Al-Quran Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta berada dalam hadis-hadis lainnya juga. Di sini saya akan membacakan kutipan dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berisi perintah Allah untuk kita sebagai manusia dapat menerapkan konsep berpikir kritis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian antara siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhanku, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, kandungan dari surat Al-Imran ini adalah perintah untuk kita sebagai umat manusia dapat memikirkan penciptaan langit dan bumi serta pergantian antara siang dan malam. Kita disuruh untuk berpikir kritis, untuk memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian bagaimana proses pergantian antara siang dan malam, dan hal-hal ini itu hanya dapat direnungkan oleh ulul albab. Nah, apa itu ulul albab? Ulul albab adalah orang-orang yang selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi, selalu merenungkan ciptaannya Allah. Kemudian juga ulul albab ini diberi akal pikiran dan kecerdasan yang sempurna. Nah, orang-orang yang tergolong ulul albab, ia selalu merenungkan seluruh ciptaannya Allah. Ia percaya bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, pasti ciptaan Allah itu bermanfaat bagi makhluk-makhluknya. Nah, kemudian menurut Buya Hamka, surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini juga perintah untuk kita sebagai manusia untuk dapat memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan fenomena-fenomena alam lainnya, serta perintah untuk kita selalu bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah lewat seluruh nikmat-nikmatnya dan ciptaan-ciptaan lainnya lagi. Kemudian
berpikir kritis ini itu adalah konsep yang dapat diterapkan oleh kita sebagai pelajar khususnya yang setiap hari pastinya kita belajar di sekolah, kemudian kita menuntut ilmu, kita mendapatkan berbagai informasi. Nah, bagaimana cara kita atau bagaimana langkah-langkah kita untuk selalu dapat menerapkan konsep berpikir kritis ini? Nah, yang pertama, kita harus menggali informasi sedetail-detailnya. Jadi kita juga harus menganalisis apakah informasi yang ada itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian kita juga harus menggali informasi tersebut dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu sumber. Jadi berbagai sumber sehingga kita mengetahui kebenaran atau kedetailan informasi yang kita dapatkan. Kemudian selain itu, apabila dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah antara murid dan guru, pasti guru akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang ia miliki kepada muridnya. Nah, apabila kita memiliki kekurangan, kita merasa bahwa pengetahuan yang disampaikan oleh guru tersebut kita kurang memahaminya, maka kita bisa bertanya, kita harus menanyakan bagaimana kejelasan informasi yang disampaikan. Jadi kita tidak malu bertanya kepada guru apabila ada sesuatu hal yang belum kita mengerti. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa membaca dari berbagai buku, sumber-sumber, sehingga kita memiliki banyak informasi. Dan kita tidak boleh langsung percaya bahwa informasi yang kita dapatkan itu sudah benar. Kita harus menggali informasi secara lebih mendetail dan lebih mendalam. Kemudian konsep berpikir kritis ini juga sangat berkaitan ya dengan konsep IPTEK, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin seseorang menggali suatu informasi, semakin kritis seseorang menggali informasi, maka ia juga akan mencoba untuk mempraktikkannya. Ia akan mencoba untuk mengaplikasikan informasi yang ia miliki dalam suatu teknologi. Nah, ini adalah kaitan antara konsep berpikir kritis dan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, konsep IPTEK ini juga diperintahkan oleh Allah dalam beberapa Al-Quran dan dalam suatu hadis. Di dalam Al-Quran itu ada pada surat Ar-Rahman, kemudian juga dalam beberapa hadis lainnya. Nah, adapun dalam surat Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dimana di dalam surat tersebut ada perintah kita untuk selalu membaca yang berbunyi dalam suratnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dari ayat tersebut itu dibacakan Iqra 2 kali, ada pada ayat pertama dan ada pada ayat ketiga. Nah, Iqra sendiri itu memiliki arti yaitu bacalah. Nah, kalimat Iqra itu dibunyikan 2 kali, yang artinya membaca itu tidak cukup 1 kali. Kita harus membaca berulang-ulang kali agar kita semakin mendalami, semakin menguasai informasi yang kita dapatkan. Kemudian juga ada perintah untuk kita menulis kolam. Nah, manusia tidak luput dari lupa. Manusia memiliki keterbatasan tertentu, tidak sebagai makhluk yang paling istimewa. Kemudian perintah oleh Allah untuk kita dapat menuliskan informasi-informasi yang kita sampaikan atau informasi yang kita dapat agar kita tidak lupa terhadap informasi tersebut. Nah, IPTEK ini, ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah pengembangan dari konsep-konsep berpikir kritis yang kita miliki. Jadi intinya konsep berpikir kritis dan ilmu pengetahuan serta teknologi itu sudah seharusnya untuk kita terapkan, khususnya kita sebagai para pelajar yang saat ini sedang melakukan proses thalabul ilmi, mencari ilmu. Kita harus menerapkan, kita harus mempraktikkan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari. Sekian informasi yang dapat kita dalami dalam kajian ini. Semoga informasi-informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Marilah kita tutup kajian ini dengan lafal Alhamdulillah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.